Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Hari ini saya menyampaikan firman Tuhan, hidup yang menjadi terang dan garam dunia. Pada mulanya, hanya Allah yang menjadi sumber kuasa dari alam semesta, baik di bumi sampai di akhirat. Tapi kemudian manusia jatuh ke dalam dosa, sehingga sejak itu maka ada dua, sumbernya Allah dan yang lain sumbernya manusia. Tuhan itu penguasa terang, kebaikan yang dari Allah. Tetapi kegelapan itu sumbernya dari setan. Jadi sekarang sumbernya dua. Tuhan menghendaki agar hidup manusia itu berpihak kepada Dia, pada Allah. Agar selanjutnya kita membagikan terang itu kepada segenap makhluk. Semuanya itu akan memuliakan Allah dan mengalami hidup bahagia dunia sampai di akhirat. Kita sudah tahu Tuhan itu menciptakan kita dan ingin memberikan kita hidup bahagia. Karena itu Tuhan berkata dalam Injil Matius pasal 5 ayat ketiga, berbahagialah orang yang rendah hatinya, karena ia akan memiliki kehidupan kekal. Jadi tujuan akhir daripada kita kumpul di gereja itu adalah supaya kita mengalami kehidupan di dunia terus sampai kehidupan kekal. Itu tujuannya. Jadi bukan cuma kita berdoa supaya Tuhan memberkati kita, cari makan, bukan itu. Karena tujuan Allah yang mengasihi kita adalah ingin supaya hidup kita berbahagia, baik di dunia sampai di akhirat nanti. Itu sebabnya dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 3, pada mulanya Allah menciptakan langit bumi. Bumi belum berbentuk dan gelap gulita, menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Jadi pertama-tama yang diciptakan Allah itu jadi terang, bukan gelap. Sedangkan tadi di bumi itu gelap gulita. Bumi dalam keadaan kalang kabut. Jadi hidup manusia itu mulai bersinar setelah Allah masuk dan mendiami manusia. Sehingga manusia itu pun bisa bermanfaat, bisa berguna bagi Allah dan bagi makhluk dan bagi segenap alam semesta. Sampai di situ dulu kita bertanya, adakah kita merasa bahwa hidup kita sudah bermanfaat bagi Allah, bagi orang lain, bagi sesama?
Atau hidup kita cuma asal hidup saja. Atau hidup kita berpusat pada diri sendiri. Dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-6. Tetapi kasih karunia Allah diberikan kepada kamu, karena itu ia katakan, Allah, karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang sombong. Allah menentang orang yang congkak. Tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi kita manusia hidup di atas muka bumi itu ingat, masihkah kita bergantung kepada Allah? Tidak merasa diri itu hebat, tidak sombong, tidak merasa diri itu kuat. Banyak orang hidup di atas muka bumi merasa hebat, kuat. Padahal umurnya itu setelempap saja. Manusia itu seperti rumput. Ya. Kemuliaannya seperti bunga rumput. Ya, siapa yang merasa mulia, hebat, cantik, kaya. Itu seperti bunga rumput. Sebentar. Mekar, bersinar, berbunga. Sore udah layu. Aduh. Itu keadaan manusia. Jadi nggak ada yang manusia perlu banggakan dalam hidup ini. Tuhanlah yang memberikan hikmat kepada manusia. Tuhan yang memberikan akal budi kepada manusia. Jadi tidak ada kita punya modal apa-apa. Kita ini kosong. Tapi kalau diisi oleh Dia, maka segala sesuatu menjadi berguna. Ya. Yesus yang sudah berkata, Aku adalah sumber terang. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata kepada mereka, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa yang mengikuti aku tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai hidup kekal. Jadi dunia ini ada terang, ada gelap. Jadi sudah pasti manusia itu terbagi dua. Bahkan orang di dalam gereja pun terbagi dua. Orang Kristen pun terbagi dua. Ada hidupnya terang, ada hidupnya masih di dalam kegelapan. Dan orang yang masih dalam kegelapan sedang ditunggu Tuhan. Seperti gembala yang menunggu dombanya yang terhilang. Tiap kali gembala mengumpulkan domba itu dihitung satu-satu. Dan gembala itu teliti sekali. Kalau ada satu yang terhilang, kalau ada satu anak di dalam dosa, dia tidak akan tinggal diam. Ditinggalkannya yang sudah ada dalam kandang.
Dicarinya yang satu hilang. Seperti seorang bapak yang mencari anak terhilang. Halo, ingat detik ini siapa yang membiarkan Allah sedih, sedang menunggu engkau. Kalau kau berjalan dalam dosa, menyimpang dari kebenaran, Tuhan sedang menunggu engkau. Jangan diam, datanglah, bertobatlah, akui segenap kekuranganmu, kelemahanmu. Tuhan, kau telah bersalah kepadamu. Aku mau kembali kepadamu. Aku mau bertobat. Supaya aku tidak menjadi domba yang terhilang. Tapi domba yang sudah kembali ke pangkuanmu. Yohanes 8 ayat 12 dikatakan, maka Yesus berkata pula kepada mereka katanya, akulah terang dunia. Barang siapa yang mengikut aku tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan mempunyai terang hidup itu. Terang itu baik, terang itu indah, terang itu kaya, terang itu mulia, terang itu nikmat, terang itu punya nama baik, terang itu punya anak cucu yang perkasa. Maka Tuhan berjanji kepada kita, siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kalau kita itu mengikuti Tuhan, bukan cuma masuk gereja, tapi hidup kita ini, kita buka buat firman-Nya, buka untuk rohnya, supaya roh dan firman Allah itu mengendalikan hidup kita. Sehingga hidup itu disukai oleh Allah. Dan kalau Allah menyukai hidup kita, semua berkat di atas muka bumi, sepanjang hari umur hidup kita, disertai oleh Tuhan. Saya sudah Tuhan. Saya sudah berkeliling 55 negara di dunia. Saya sudah memberitakan Injil kemana-mana. Rintangan banyak, masalah banyak. Sudah pernah berpikir nggak, oh terbang itu bisa jatuh. Tapi kalau Tuhan lindungi, akan tetap terpelihara. Tapi kalau Tuhan lepas tangan, kita ada di mana? Itu sebabnya Tuhan mau kita berjalan dalam terang. Yohanes 8 mengatakan, aku tidak, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Jadi Tuhan memberikan pernyataan. Itu bukan Dia sendiri, tapi Allah menyertai dia. Siapa yang disertai Allah, maka dia dapat berkata, di dalam aku ada terang. Sebab Allah menyertai aku. Mengasihi Tuhan dan mengalami perjalanan bersama Tuhan yang adalah maha segala-galanya. Tuhan itu maha segala-galanya. Maha kuasa,
Maha mulia, maha baik, maha berkat. Apa yang kita mesti takut? Apa yang kita mesti takut? Saya ditelepon orang, sekarang emas naik terus. Harga emas naik terus. Dulu 2.000, sekarang sudah hampir 3.000 per gram. Memang saya nggak punya duit. Tapi saya percaya Tuhan pelihara. Saya kira saya tidak membutuhkan emas di surga. Kalau umur saya sampai, Tuhan cukupkan di bumi. Jangan takut. Kalau belum, ada jalan. Oh, Tuhan itu baik. Mengalami perjalanan hidup bersama Tuhan yang maha segala-galanya. Dia maha segala-galanya. Apa yang kita mesti takut? Kalau sudah sungguh-sungguh beriman, sudah takut. Boleh nggak kita takut? Boleh. Tapi kita tidak boleh dikalahkan oleh rasa takut. Setiap kali kita merasa takut, kita ingat, aku disertai oleh Tuhan yang punya segala-galanya. Kan itu kalau kita sudah punya iman begitu dan menjalani hidup seperti itu, mengapa kita mesti takut? Dalam keadaan iman kita sudah begitu, Allah itu menginginkan agar kita menjadi garam dan terang. Sudah punya belum? Jadilah garam, jadilah terang. Apa maknanya? Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain diinjak orang. Yang pertama garam. Garam itu fungsinya luar biasa. Tapi kalau garam itu kehilangan asinnya, kamu akan diinjak orang, tidak berharga lagi. Dan kamu adalah terang dunia. Kota yang ada di gunung tidak mungkin tersembunyi. Saudara, di tengah laut gelap, kapal berlayar. Tidak tahu, cuma pakai kompas. Terus jalan. Tapi tiba-tiba ada sinar. Mercusuar. Wah, kita sudah dekat pantai. Kapten kapal mulai bersiap-siap. Kita sudah melihat terang. Kita akan segera sampai. Nah, jadi terang itu menjadi petunjuk untuk jalan hidup. Tuhan menghendaki kita berfungsi juga seperti garam dunia. Maksudnya agar kita berfungsi seperti garam itu adalah
anti pembusukan, anti kerusakan. Di dunia ini banyak hal yang membusukkan hidup. Kekotoran, percabulan, persundahan, kejahatan. Tapi kalau kita ada, kita menjadi terang, kita menjadi garam, maka pembusukan itu tidak akan pernah terjadi. Sebab kita hidupnya menjadi garam dunia. Mempunyai pengaruh kepada orang sekeliling kita. Coba saudara mau berbuat dosa. Dekat-dekat sama pendeta Yudius, malu. Artinya punya pengaruh. Ya. Jadi garam itu fungsinya saudara agar kita anti pembusukan. Jangan terus busuk. Ada pengaruh kita yang baik. Dan menjadi penyedap. Pecai, sayur. Coba makan begitu aja, enggak ada rasanya. Tapi dikasih garam, bisa. Bibi rumah tangga di dapur pulang dari kampung membawa daun pucuk daun sampe. Saya pikir aduh gimana sih rasanya, katanya ini bisa dicocol di sambal. Oh, aku gak bisa makan lombok, ya sambal bohong. Setelah ada bau tarasinya enak, dicocol, enak. Dikasih sedikit asam. Saya cobalah. Jadi itu daun dicocol ke sambal bohong. Ya, ada garamnya, ya, ada gulanya, makan enak juga. Kurang enak, campur asam sedikit. Waduh, nyaman. Jadi sekarang garam itu membuat penyedap. Gambar garam itu membuat pengawet. Kalau mau simpan sampai besok bisa dalam kulkas. Dalam kulkas itu bisa disimpan. Asal sudah dicampur dalam garam. Bisa dipakai buat besok. Bahkan lusa juga bisa. Ya. Nah, jadi garam itu mencegah pembusukan lingkungan kita itu, dicegah kebusukannya. Perkara dosa, perkara cabul, persundalan yang busuk itu, kalau ada kita, orang tidak akan mau berbuat. Malu, sebab kita sudah menjadi terang dan garam dunia di antara mereka. Nah, dan fungsi itu harus dilakukan terus. Jadi kita jadi orang Kristen itu harus berfungsi terus. Mencegah pembusukan ada di sekeliling kita. Saya ini seringkali menangis kalau baca SMS jam 2 malam, jam 3 malam. Ada paduan suara dari mana? Bahasa apa ini? Ambo, Ambo. Ayo, Ambo itu dari mana itu? Padang. Orang Padang tuh agamanya fanatik sekali.
Tapi sekarang orang Padang bikin paduan suara memuliakan nama Yesus. Saya tuh kagum sekali. Putri-putri Padang yang dulu benci sama orang Kristen, sekarang menyanyi. Waduh. Ada lagi seorang penginjil dari Taliban. Saya tahunya dulu Taliban itu sangat anti orang Kristen. Di Tasikmalaya dulu ada Taliban beberapa puluh tahun yang lalu. Mengacaukan Indonesia. Bahkan sampai bunuh-bunuhan pemuda-pemudanya. Dilawan oleh pemuda Pataruman. Itu dari Afghanistan. Fanatik ya bukan main. Tapi hari ini saya membaca dan mendengar puji-pujian gadis-gadis Taliban. Itu sedang menyanyi memuji nama Tuhan. Ini air mata saya sangat berlinang-linang. Betapa kabar Injil itu jadi garam dan terang dunia mempengaruhi bangsa-bangsa. Dulu bangsa-bangsa yang anti Kristen sekarang ramai-ramai memuji nama Yesus. Kenapa hidup mereka udah jadi terang dan garam dunia? Nah, fungsi itu harus terus dilakukan. Sebab apabila kita tidak berfungsi, maka kita akan dicampakkan, dibuang, tidak berguna. Sudah tahu, segala sesuatu masih berguna. Kotoran manusia pun berguna. Di Tiongkok, sudah sekalian kotoran manusia dikumpulin. Saya beberapa kali khotbah di Tiongkok. Ada satu gereja yang lebarnya 30 meter, lebih lebar. Panjangnya 40 meter. Banyak sekali orang berbakti. Saya berkhotbah. Diterjemahkan. Sudah itu saya mau buang air. Mereka bingung juga. Sebab mereka gereja sebesar itu tidak punya WC. Tidak punya kamar mandi, nggak punya. Saya turun dari gedung itu ke belakang. Di sana tersedia lubang-lubang. Sudah aja jongkok di situ. Kotoran itu dikumpulkan. Semua dikumpulkan untuk menjadi pupuk. Sudah tahu di Tiongkok itu ada padang pasir Gobi namanya. Itu pasir, bagaimana bisa ditanami? Bisa. Gimana? Kotoran manusia itulah pupuk. Jadi Tiongkok itu luar biasa. Ya. Sebab kotoran manusia pun menjadi pupuk sehingga kesuburan ada. Nah, tapi sekarang saya perlu beritahukan, kalau manusia itu punya garam, itu sangat bagus. Tapi kalau garam itu kehilangan asinnya, dicampakkan orang. Artinya hidup kita tidak lagi berfungsi, tidak ada gunanya. Kotoran manusia lebih berharga daripada garam yang kehilangan asinnya. Sebab kalau garam yang kehilangan asinnya, itu sama sekali nggak berguna. Jadi pupuk juga kagak bisa.
Itu maknanya apa? Kalau garam itu kehilangan hasilnya, ya tidak ada gunanya. Tapi kita ini dipanggil jadi orang percaya, kumpul dalam gereja, tersebar di masyarakat di mana saja, ya, untuk menjadi garam supaya menghindari kebusukan, mempengaruhi alam dunia supaya jangan ada kebusukan. Satu, melalui hidup orang benar dengan integritas hati yang tulus, jujur, rendah hati. Kasih Allah terpancar dari hidup kita. Kalau sudah rela berkorban, melalui hidup saudara, orang mengenal kasih Allah. Saya mau tanya, di sini berapa orang yang sudah menceritakan kasih Kristus kepada orang lain? Sehingga orang lain mau ke gereja. Di sini berapa banyak orang yang mengajak orang lain berdoa, mengajak orang lain berbakti kepada Tuhan, menjadi terang dan garam dunia? Apakah hidupmu sudah bermanfaat bagi Tuhan dan orang lain? Ataukah hidupmu beku? Tidak tahu panggilan hidupmu untuk apa? Hanya berdoa, Tuhan berkati kami. Beri makanan kami yang secukupnya pada hari. Tuhan itu diperalat untuk kepentingan kita. Tapi Tuhan mau supaya kita menjadi alat bagi kepentingan Allah, bagi kepentingan surga, bagi kepentingan semua sesama manusia. Dengan demikian kita menjadi jembatan untuk menyelamatkan mereka. Sebab hidup kita telah menjadi terang dan garam dunia. Terutama hidup kita itu mempengaruhi positif dalam lingkungan keluarga. Nah, ini penting sekali. Siapa yang bercita-cita supaya hidupnya menjadi terang dan berkat bagi keluarganya? Papa mama kita gimana? Keluarga kita senang dengan kehadiran kita? Sudahkah kita menjadi berkat bagi kehidupan orang tua kita, saudara-saudara kita? Atau dalam hidup keluarga kita sama sekali tidak berfungsi dan tidak peduli? Bila ada yang positif terhadap mereka. Juga dalam lingkungan pekerjaan. Saudara sekarang kerja di mana? Menghasilkan uang. Sudah punya pengaruh bagi pegawai-pegawai yang lain. Sudah punya pengaruh bagi majikan kita, bos kita. Sehingga bos kita itu senang dalam kehadiran kita. Bos kita itu sangat suka dengan pekerjaan kita. Dan dia merasa beruntung aku punya pegawai. Beruntung kalau aku punya menantu. Jadi orang yang sungguh diberikan itu dicari. Baik untuk menantu, baik untuk keluarga, baik untuk kehidupan kita. Sebab hidup kita ini berpengaruh dalam hidup mereka. Terang dunia itu menunjukkan jalan yang benar.
Jadi kalau menjadi terang dunia, sudah menunjukkan jalan yang benar pada orang lain. Saya mau menjadi terang dunia. Itu sebabnya saya berusaha agar hidup saya mempengaruhi orang lain. Orang lain bisa mengenal terang, yaitu Kristus. Sehingga dia diselamatkan dan tidak binasa. Terang itu mengusir kegelapan. Dunia ini penuh dengan dosa dan kegelapan. Kebingungan, ketakutan, kebohongan. Tapi kalau kita hadir, kita menjadi kekuatan, penghiburan, pertolongan bagi orang yang dilanda keadaan demikian. Kita dipanggil untuk menjadi penunjuk jalan. Kalau kau tidak punya jalan, bingung. Tapi Tuhan kirimkan kita menjadi penunjuk jalan. Dan seperti Kristus, menjadi penunjuk jalan sampai ke surga. Nah, terang itu memancar melalui kehidupan kita. Kasih. Yang menarik itu bukan duit. Kasih. Kasih kita menarik. Adakah sudah melakukan perbuatan kasih kepada tetanggamu? Ya. Dulu saya suka bagi beras bagi setiap keluarga yang tua di belakang gereja ini. Sampai umur saya 75 tahun atau 80 tahun. Setiap keluarga, lagi yang tua, janda, yang duda, menerima beras dari Julius. Sudah kira gampang buka gereja. Diserbu orang, dibakar orang, dibenci orang. Tapi kalau kita menjadi hamba Tuhan dan membagi kasih, mana ada orang membenci kita? Sebab kasih itu mengikat. Punya kasih sebagai pemikat di atas muka bumi ini. Supaya sudah menjadi terang menggaram dunia. Saya mendengar di Sidoarjo ada pesantren yang runtuh. Tapi ada orang-orang tertentu setiap hari Senin dan Kamis menyediakan makanan. Bukan saja untuk korban keruntuhan itu, tapi bagi setiap jemaat, masyarakat yang berkekurangan sekeliling tempat itu. Waduh, rakyat bersuka cita karena ada orang yang mengasihi. Melalui perbuatan yang baik, saudara juga, kita semua, apalagi sebagai orang Kristen. Saudara Marga, kalau dengar ada peristiwa atau bencana alam, rundung sama Pendeta Wahyudi, adakan aksi menolong orang. Jangan tulis dari gereja, nggak perlu. Jangan tulis dari gereja Bethlehem. Ya. Bagikan dengan kasih. Kalau ada orang tanya, boleh kasih tahu dari gereja. Karena kami umat gereja mengasihi.
Boleh. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kristus adalah jalan. Dan saudara dan saya pengikut Kristus adalah jalan yang mengantar orang. Ya. Menuju kepada kesenangan, keselamatan, dan kebahagiaan. Bahkan sampai kepada hidup yang kekal. Kita adalah jalan. Yesus berkata demikian, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang-orang itu. Itu berarti kita harus menjadi kesaksian yang membuat orang bisa memuliakan Allah. Nanti ada orang ngomong, aduh, berusaha lebih dari orang lain. Di kampung kalau ada iuran orang lain 10.000, kita kasih 25.000 sebulan. Lebih dari orang lain. Sehingga orang melihat kebaikan-kebaikan kita. Dan kebaikan kita itu mewakili hidup kita bercahaya di depan orang itu. Berarti kita harus menjadi kesaksian yang membuat orang lain memuliakan Allah. Yesus memberi 2 peringatan penting bagi hidup kita. Garam yang menjadi tawar tidak berguna. Artinya hidup Kristen yang tidak berdampak itu tak punya kesaksian yang baik, nggak ada gunanya. Sekarang sudah orang Kristen, sudahkah kita berdampak bagi orang lain? Enggak, kalau enggak ada gunanya. Kristen yang tidak berdampak tidak ada gunanya. Dua, terang yang disembunyikan tidak berguna. Artinya kita tidak boleh malu, tidak boleh takut. Kenapa orang Kristen malu? Kenapa orang Kristen takut mati? Hidup bagi Kristus, mati itu untungku. Kalau aku mati bersama Kristus, akan bangkit bersama Dia juga. Dan aku akan hidup kekal bersama Dia. Jangan malu. Jangan takut. Aku sudah keliling dunia. Anakku sudah keliling dunia. Rubin hampir tidak kelihatan ada di Indonesia. Cucuku keliling terus. Tidak takut. Gimana kalau kita dibunuh orang? Hidup bagi Kristus, mati itu untung. Kalau kita sudah mati,
Kita dibangkitkan bersama Kristus. Hidup kekal bersama Dia. Okay? Jangan malu, jangan takut. Tunjukkan iman kita. Suatu kali Injil masuk di India. Jadi pertama kali orang benci sekali. Satu keluarga Kristen masuk kampung, lalu kemudian dikumpulkan di kampung itu. Dibunuh. Mula-mula anaknya dibunuh. Kemudian anak yang lain. Kemudian istrinya dibunuh. Kemudian terakhir suaminya mau dibunuh. Tapi ketika suaminya mau dibunuh, tapi tiba-tiba mujizat Allah terjadi. Pimpinan suku yang membunuh mereka itu kaget. Kok ada orang sampai diancam mati, tetap setia. Dan ketika dia sendiri akan dibunuh, dia menyanyi, mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. To follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Di tengah-tengah ancaman pembunuhan, kematian, dia menjadi terang dan garam dunia. Suku-suku India itu zaman dulu terkejut melihat iman orang-orang ini. Akhirnya mereka ketakutan. Kok ada manusia yang percaya betul kepada Yesus dan bersaksi berani mati. Dan itu sebabnya hari ini India itu sebagian besar mengikut Yesus. Percayakan Tuhan Yesus. Ya. Luar biasa. Sekarang ini di mana-mana orang mengikut Yesus. Taliban keras terhadap kekristenan. Sekarang mereka menyanyi. Orang Padang sekarang menyanyi bagi Kristus. Wah, saya menangis berlinang-linang melihat orang gadis-gadis Padang menyanyi bagi Kristus. Bersaksi bagi Kristus. Ya, luar biasa. Bagaimana dengan saudara? Kok tenang-tenang aja? Di Tasik nggak ada tantangan kah? Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, dan hawa nafsu. Hapus ini dalam hidup kita. Kalau kita pernah jatuh, nggak apa-apa. Balik kepada Yesus. Dia mengampuni kita, dia mengasihi kita. Kita bukan orang dunia yang membenci orang berdosa. Kita orang mengasihi orang yang berdosa.
kita membenci dosa, tapi kita mengasihi orang berdosa. Dan kalau orang berdosa itu sudah pulih, waduh, kita menyanyi, kita bersorak, memuliakan namanya. Mari kita meniru dari nenek moyang Kristus yang bernama Daud. Dalam Mazmur 12 ayat 1 sampai 6. Ya, dia memuliakan Allah. Agar orang yang seperti Daud itu dapat berkat yang serupa bagi mereka. Daud menyanyi, bikin mazmur, ya. Mau enggak menyanyi, bikin mazmur bagi Tuhan? Ya. Hidup kita itu diberkati, hidup kita berbahagia. Mari kita benar-benar hidup dalam iman. Menjalani hidup. Menjadi terang buat tetangga-tetangga kita. Buat keluarga kita. Melalui iman yang teguh, mereka memperoleh berkat yang dijanjikan melalui hidup kita. Jadi kita menjadi jembatan bagi orang lain agar mereka mendapat keselamatan yang ditunjukkan oleh kehidupan kita. Sehingga mereka pun sampai kepada Kristus, sumber terang yang ajaib itu. Ya. Maka upah kita besar di sorga. Itu sebabnya sepanjang hari umur hidup saya tidak berhenti mengabarkan Injil. Sebab saya tahu upahku besar di sorga. Anugerah Allah limpah dalam hidup. Siapa yang mau diberi upah yang besar dan anugerah Allah yang limpah, kerjakan sekarang. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Jangan jemu-jemu menjadi terang Kristus dimanapun berada. Ya, itu sebab kita harus berdiri bersama-sama. Kita bangkit berdiri berkata, besar anugerah.